Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini salah 2 pencakar langit yang ada di Indonesia, ataupun salah 3 ya. Dapat 7 berarti. Yaitu Gedung Oasis, Tamrin 9, dan Indonesia One. Ketiga gedung ini digadang-gadang akan saling lomba-melombai ya untuk gedung tertinggi di Indonesia. Dan sebelum kita ke sana, kita lihat dulu LRT yang sudah beroperasi ya beberapa minggu yang lalu, baru saja dilakukan uji coba, dan ada banyak ini ya tanggapan di masyarakatnya bahwa LRT ini cukup membantu warga-warga yang ada penyangga di Jakarta seperti Depok, Bogor, Tangerang, ini belum sampai Tangerang, Bekasi ya, dan sekitarnya sangat terbantukan dengan adanya LRT ini, karena sebenarnya semangat dari pembangunan LRT ini adalah untuk meminimalisir namanya penggunaan kendaraan pribadi dari penyangga Jakarta ya, yang akan menuju ke Jakarta ini sendiri, untuk tidak menggunakan kendaraan pribadinya tetapi menggunakan LRT, karena kemacetannya yang luar biasa ya kalau jam-jam sibuk itu. Apalagi namanya Bekasi ya, aduh itu tol dalam kotanya itu sangat padat merayap sekali ya. Dan di bawah ini kalau kita lihat untuk progres LRT-nya sudah selesai sepertinya ya, sudah tidak ada pengerjaan sama sekali untuk daerah Kuningannya ini. Tetapi untuk daerah di Kelapa Gading sana masih ada beberapa item yang harus dilakukan finishing teman-teman, karena nanti LRT ini akan tersambung menuju ke Stadion JIS teman-teman. Dari Pegangsaan 2 itu katanya itu dia akan lurus menuju ke JIS, jadi itu membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya. Kita menunggu terus progresnya dari pemerintah kita, karena ini proyek-proyek nasional ya teman-teman, bukan proyek daerah. Dan di sisi kanan ini salah satu bisa dikatakan waduk lah ya, yaitu kolam retensi untuk menyimpan cadangan air kita pastinya ya. Ketika musim hujan tiba, waduk ini akan berfungsi untuk menjadi kolam ya, dan ketika musim panas tiba maka berfungsinya untuk cadangan air kita. Dan kalau kalian mau ketahui, ini drone saya sebenarnya dikelilingin oleh walet-walet yang sangat kepo sekali ini. Betul, kalau kalian lihat ya, ini serem sekali sebenarnya saya terbang ini teman-teman. Makanya saya terbang pelan-pelan sekali, jangan sampai nyenggol ya. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Karena memang ini orang menerbangkan drone itu memang salah satu persoalannya itu ada di burung ya, burung yang kepo ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa ya, namanya binatang ya, kita nggak bisa ini nggak bisa berbuat banyak. Dan di belakang ataupun di sisi selatan dari stasiun Duku Atas ya, ini stasiun terakhir nanti di Jakarta ada di Duku Atas teman-teman, tetapi nanti dia akan lurus menuju ke Tangerang. Entah kapan dimulainya pembangunan di arah ke Tangerang. Dan di sini kalau kita lihat pohon-pohonnya masih rindang sekali ya, masih sejuk sekali nih pasti kalau di pagi hari. Dan kalau di siang hari pun tidak terlalu panas pastinya ya, karena ini memang salah satu fungsi pohon itu adalah untuk meredam panasnya cuaca di bumi ini ya. Dan kalau kita lihat di sisi bawah untuk trotoarnya dan ataupun jalan pedestriannya sudah selesai dan sangat indah sekali. Dan kalau kita lihat di sini 2 kereta LRT ini lagi nongkrong ya. Lagi menunggu arahan selanjutnya dari operator pastinya. Dan yes, kalau kita lihat paling ujung itu sudah mentok ya teman-teman, tidak ada lagi kesananya. Dan ini jalur LRT ini kalau ditarik lurus ke sana itu dia akan menuju ke Selipi teman-teman, Selipi, dan dia akan menyambung nanti ke Tangerang. Setahu saya nanti akan ke Tangerang teman-teman. Dan yes, di depan kita ini adalah gedung Oasis ataupun Taspen ya. Dan gedung Taspen ini
dibangun gedung tertinggi di Indonesia berbasis Green Energy Superblock Oasis Sentral Sudirman Jakarta. Dan Green Energy Superblock Oasis Sentral Sudirman ini merupakan proyek pengoptimalisasian lahan Taspen teman-teman yang berlokasi di Jalan Sudirman Kavling 2, Jakarta Pusat. Oasis Sentral Sudirman terdiri dari 2 menara utama teman-teman. Menara pertama akan difungsikan sebagai apartemen strata dengan 65 lantai dan memiliki tinggi kurang lebih 276 meter. Sementara itu untuk menara keduanya akan difungsikan sebagai area perkantoran, apartemen servis, dan juga area retail komersial dengan ketinggian gedung mencapai 331 meter. Tinggi sekali ya. Pada acara groundbreaking, Direktur Utama Taspen Pak Kosasi menjelaskan bahwa menara ini akan menjadi landmark terbesar di Jakarta, serta 2 menara di sana yang akan menjadi bangunan tertinggi di Indonesia. Mengenal hal ini, Direktur Utama Taspen Properti Indonesia, Bayu Utomo, memaparkan apabila dalam proses pengembangan desain sangat memungkinkan terjadi perubahan-perubahan teman-teman. Dalam kerjasama ini, Kosasi mengakui bahwa proyek ini merupakan investasi dari Jepang sehingga Jepanglah yang mengeluarkan seluruh dana investasi dalam pembangunan ini. Namun, meski begitu, Taspen turut menyediakan lahan pastinya seluas 3,3 hektar yang merupakan lahan dari gedung Taspen yang lama. Dan di sini kalau kita lihat ya, teman-teman proyek terus melakukan upaya-upaya groundbreaking ya, ataupun lantai dasar ini ya, dan sangat banyak sekali kalau kita lihat borpel ya, dan ini masih dibikin pondasinya teman-teman, ataupun pel capnya ya, sehingga ketika naik ke atas gedungnya sudah memiliki cakar ayam yang kuat pastinya ya, karena bangunan itu salah satu faktor utamanya itu adalah cakar ayamnya ataupun pondasinya yang harus kuat teman-teman. Dan saat ini suasananya ini adalah Car Free Day ya, saya take off-nya di hari Minggu ini. Dan sebelum kita lurus ke sana, saya harus take off lebih tinggi lagi teman-teman, karena posisi saya ini sebenarnya ada di Kuningan ya, jembatan Kuningan tadi tidak jauh dari LRT, otomatis harus take off tinggi di atas gedung ya, karena kalau saya lurus saja akan terputus, karena bermain drone itu seperti main layangan teman-teman, dimana benangnya itu jangan sampai nyangsang di pohon ya, kalau nyangsang di pohon bisa nyungsruk gitu layang-layangannya. Sama seperti main drone ini juga teman-teman. Dan sekarang kita akan menuju ke gedung Tamrin 9. Nah, gedung Tamrin 9 ini juga digadang-gadang menjadi gedung tertinggi juga ya di Indonesia. Mega proyek Mixed Use Development besutan PT Putragaya Wahana yaitu Tamrin 9 di Jakarta Pusat terus dikebut pembangunannya. Tamrin 9 Tower ini merupakan pencakar langit kategori super tall yang kelak menjadi tertinggi di Indonesia dan belahan bumi selatan ekuator yang mengangkasa setinggi 382,9 meter. Wow. Pekerjaan konstruksi fisik gedung dengan fungsi utama perkantoran, Hotel Waldorf Astoria, Sekolah Internasional, Dek Observasi, dan Taman Langit ini dilaksanakan oleh PT Aset Indonesia Tbk. Presiden Direktur PT Aset Indonesia Tbk Idut Supriyadi menuturkan pekerjaan struktur dan bagian-bagian mayor sudah hampir tuntas, menyisakan 5% pekerjaan finalisasi. Saat ini Aset tengah menyelesaikan perapian, mekanikal dan elektrikal, dan beberapa pekerjaan finalisasi lainnya. Ujar Idut menjawab pertanyaan Kompas.com Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Dia optimis dengan perkembangan di lapangan bahwa keseluruhan pekerjaan autografi tower tuntas sesegera mungkin teman-teman. Namun demikian khusus untuk Waldorf Astoria yang merupakan hotel bintang 6 super mewah membutuhkan finalisasi yang akurat demi kenyamanan para tamu pastinya, sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. Hal ini mengingat Waldorf Astoria punya sejarah yang panjang dan hotel legendaris.
Terkenal dengan layanan yang super mewah, ungkap Associate Director Marketing and Sales PT Putragaya Wahana Anggun Melati kepada Kompas.com saat Skecrappity Indonesia Gathering Rabu 27 Oktober tahun 2021. Dan saat ini kalau kita lihat ini sepertinya helipad ya teman-teman, dan helipadnya juga sepertinya sedang dilakukan finishing. Dan ini kita ada di ketinggian sekitar 346 meter teman-teman, karena saya sempat screen recorder ataupun screenshot ya ketinggian di sini. Dan ini setahu saya kan ada 2 gedung ya kalau tidak salah, ini di Tamrin 9, dan mungkin di sisi kanan ini lebih pendek daripada gedung di sebelah kirinya teman-teman, karena ini saya ada di ketinggian 349-an meter, mungkin yang di sebelah kirinya itu di ketinggian 389 meter mungkin ya, jadi di pucuk dari gedung yang di sebelah kiri ini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat fasad-fasadnya ataupun kaca-kacanya untuk bagian atas baru sebagian ya teman-teman, dan sisi tengahnya ini sepertinya sudah terpasang semua fasad-fasadnya ataupun kulit-kulitnya. Cuma saya lihat di sisi paling bawah sekali ini masih ada penyempurnaan yang harus dilakukan ya teman-teman. Dan membuat gedung setinggi ini bukan perkara mudah ya teman-teman ya. Butuh kesabaran dan ketenangan dalam membangun gedung ini. Nggak boleh gersak-gerusuk karena ini nyawa ya, ini taruhannya di ketinggian seperti ini. Saya juga kalau kerja di ketinggian itu walau-alam dia tuh kuat atau tidak ya mentalnya. Soalnya ya, semakin tinggi tuh kan anginnya semakin kencang ya, jadi butuh mental yang bagus juga pastinya. Dan sekarang kita akan menuju ke Indonesia One. Ini juga Indonesia One digadang-gadang juga ya, salah satu gedung tertinggi di Indonesia, dimana gedung ini sempat mangkrak juga ya dari 2000 berapa ini 2018 kalau nggak salah mangkraknya. Dan bangunan ini sudah sangat lama juga teman-teman, dari tahun 2016 kalau tidak salah ini dibangunnya, 2016-2015 dibangun, dan sempat mangkrak karena ada wan prestasi di salah satu pihak ya, dan setahu saya dari pihak Cina. Ada investor dari Cina itu dia menjual sahamnya itu tanpa sepengetahuan dari Bapak Surya Paloh ya. Dan saat ini posisi saya sebenarnya lagi lost sinyal, jadi RTH sendiri teman-teman. Terbang di tengah perkotaan ini betul-betul membutuhkan sinyal yang kuat teman-teman. Kalau sinyalnya elek jadi putus-putus seperti ini teman-teman. Aduh. Dan ini saya coba untuk balik lagi, dan yes, saya sudah dapat sinyalnya, dan saya akan coba lagi ke Indonesia One, karena ini gedung banyak sekali yang minta juga untuk di update ya, karena salah satu yang yang saya katakan tadi digadang-gadang menjadi salah satu gedung tertinggi di Indonesia, tetapi prosesnya ya 11-12 seperti Tamrin 9 ya. Aduh, oke. Kita akan menuju ke sana, dan kalau kita lihat suasana gedung-gedung tinggi pencakar langit di Jakarta ini sangat banyak sekali, dan memang kalau kita lihat pencakar langitnya tidak ada setinggi 3 gedung yang kita sebut tadi ya, seperti Tamrin 9, Indonesia One, dan satunya lagi gedung Oasis ataupun Taspen sedang on progress ya. Dan ketiga gedung itulah nanti lomba-lombaan ya, siapa yang paling tinggi nantinya ketika finishing. Dan yes, kalau kita lihat di sini untuk pengerjaannya ini mungkin sekitar 65% ya teman-teman, karena sisi atas ini masih sangat banyak sekali yang harus dilakukan penyempurnaan. Dan di sini kalau kita lihat kolom untuk kren towernya ini sepertinya sisi ke satunya kayaknya dicabut ya teman-teman, jadi sisa 2 ini kalau kita lihat. Coba di sini masih kosong ininya pekerjaannya, dan kayaknya ini mangkrak juga ini gedung ya. Tapi sebenarnya di tanggal 1 kemarin saya dapat berita bahwa ini gedung sudah running kembali, cuma walau alam belum selesai pengerjaannya ataupun belum
dikembalikan pelaksanaan pengerjaannya. Jadi kita tunggu saja beberapa bulan atau tahun ke depan ya. Dan kita doakan semoga semua yang terlibat dalam pembangunan di negeri ini Allah jagakan keselamatannya untuk dirinya dan keluarganya, juga diberikan kemudahan rezeki yang halal dan thayyib pastinya ya, dan bisa menjadi amal ibadah di kemudian hari. Amin. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini ya teman-teman. Dan saya minta maaf ya selama menjadi content creator mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review dalam menjelaskan suatu tempat ataupun suatu bangunan. Tidak maksud untuk seperti itu teman-teman, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan pastinya manfaatnya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.